Kadang yang bikin luka makin ngeluh bukan ditinggal, tapi karena kita berani jujur terlalu untuk buka hati, buka suara, berharap dipeluk satu-satu, namun yang ada malah dianggap lucu. Selamat datang kembali di Makna Suara. Bagaimana harimu saat ini? Apakah suaramu sudah terdengar? Setelah episode kemarin terkait pergi bukan berarti menghilang, banyak nih yang chat gua. Bang, openingnya kelamaan. Bang, jokesnya juga nggak nyambung. Bang, visualnya dikit bener. Tambahin lagi dong. Ya maaf, gue kan cuman manusia biasa, bukan serba bisa. Kalau ngambil footage punya orang namanya nyolong data. Dan gue cuman ingin berbagi rasa dalam suara. Tapi ya, itulah manusia. Tidak pernah mau mendengarkan, malah memilih sudut pandang dari apa yang ia pikirkan. Di episode kedua ini, sebuah pengalaman dari seseorang yang merasa kalau jujur tak selamanya mujur. Maka sebelum kita bahas lebih dalam mengenai kisah kali ini, gue pengen menawarkan sesuatu hal yang benar. Waktu itu, seharusnya gue bilang minuman, malah nyebutnya air. Udah gitu, seharusnya cemilan. Gue bilang cepuyuh. Astaga, nggak lucu. Gomin nih. Ya udah, tanpa perlu basa-basi, takut nanti dikritisi lagi. Lebih baik kita mulai. Pernah gak sih ngerasa udah jujur tapi disangka drama? Padahal cuma mau cerita, bukan minta ditolong pakai mantra. Gue pernah dan rasanya perih, kayak ngomong ke tembok putih dengan kata sabar, padahal gue lagi nyari titik bersih. Bukan sekedar kalimat manis yang kering kerontang kayak keripik gurih. Jujur ya, jujur tuh niatnya mau lega, bukan malah nambah beban di dada. Tapi tiap kali gue buka, jawabannya, lu aja yang kebanyakan drama. Gue pernah baca, tapi kali ini bukan buku. Di sebuah tembok pelet cowok di sudut kampus biru. Tulisannya tuh seperti ini. Iya, nungguin ya. Maaf ya, sekali doang soalnya kesel sih. Ya udah lanjutin ya. Tulisannya tuh seperti ini. Jujur itu berharga, bukan cuma sebuah ucapan, tapi jiwa yang rindu akan dekapan tanpa riuh pujian. Kalimat itu nempel di kepala, kayak lagu yang nadanya biasa aja, tapi maknanya gila. Kadang kita jujur bukan karena udah kuat bertahan, tapi karena di dalam gak ada lagi ruang buat disimpan. Gue pernah curhat dari hati yang langsa, tapi yang gue ajak bicara malah sibuk bahas kerjaan dan cuaca. Gue nyoba jujur, malah dibilang terlalu peka. Dibilang, lu sih mikirnya ribet, kayak hidup itu sebuah formula yang setiap manusia pasti sama. Padahal gue gak minta solusi, gue cuma mau dimengerti. Ngerti gak? Bukan disuruh santai kayak lagi liburan di Bali, atau dibilang lebay kayak netizen yang debat di IG story. Akhirnya gue sadar dan diam. Kadang jujur gak selalu dikasih senyum. Yang lo ajak bicara bisa jadi cuman bayangan semu, yang dengerin dengan telinga tapi gak pakai kalbu. Jujur tuh bukan soal menang atau kalah, tapi tentang berani buka luka yang udah basah.
Walau ujungnya nggak dapet apa-apa, setidaknya kita nggak pura-pura bahagia. Dan buat lo yang dengerin ini dengan dada yang sesak, yang udah jujur tapi tetap disangkal dan ditolak, gue mau bilang satu hal. Semoga nempel di kepala dan di hati yang melekat. Jujur emang gak selalu mujur, tapi bikin batin lo gak ngelantur. Meski gak dapet pelukan yang jujur, lo udah menang karena berani bertutur. Kalau hari ini lo masih milih diem, itu bukan berarti lo kalah atau tenggelam. Kadang kita butuh waktu buat percaya sistem dan suara hati. Walaupun kecil, tetap jadi kompas yang paling dalam. Tetap hidup, meski kadang kata-kata lo bagai lampu yang redup. Tetap bicara, meski didengar cuma setengah telinga dan setengah nyawa. Karena suatu saat nanti, ada juga yang bakal mengerti. Gak cuma dari sebuah kata, tapi dari suara yang keluar karena saling percaya. Sekian dari gue, undur pamit dulu. Tapi bukan berarti cerita ini udah habis dan membeku. Besok kita sambung lagi di episode yang baru. Dan ingatlah, karena setiap kisah selalu ada